Setelah Wang Lin memutuskan untuk terbang di bagian timur planet sistem aliansi bintang, Pasca berhasil memurnikan utusan petir Le Daoji menjadi boneka penjaga surgawi. Wang Lin pun kemudian memilih untuk menyerap semua energi di planet ini saat dia melambaikan tangannya untuk meratakan sekitar planet menjadi seperti halnya sebuah dataran hampa di balik semua batu yang menonjol menjadi debu yang tertiup angin, tanpa itu seperti hamparan kabut putih yang terus berterbangan. Sebelum kemudian Wang Lin pun melayang dan duduk di tengahnya, sembari menampar tas penyimpanannya, memunculkan semua giok surgawi yang didapatkannya dari 3 keluarga besar yang langsung terbang keluar, diikuti batu giok langit mendarat di sekitarnya dalam bungkusan padat, maupun juga memunculkan bendera 1 miliar jiwanya, dengan semua fragmen jiwa menyatu untuk membuat 3 jiwa utama dan mereka mulai berjaga di daerah tersebut. Disertai boneka penjaga surgawi juga terbang ke udara menunjukkan mode penjagaannya dan dengan hati-hati mengamati daerah itu tanpa memunculkan tindakan siapapun yang berusaha mendekat ke TKP. Wang Lin akan segera dibantainya. Yang oleh karenanya setelah melakukan semua hal ini, Wang Lin pun menarik napas dalam-dalam sembari membentuk segel di tangannya dan perlahan menutup kedua matanya memasuki mode kultivasinya. Saat sejumlah besar energi spiritual langit tiba-tiba memenuhi udara, serta membentuk badai raksasa yang terus-menerus diserap oleh Wang Lin. Dengan ketika beberapa saat, semua batu giok langit di tanah semuanya hancur, diikuti sejumlah besar giok langit segera terbang keluar dari tas Wang Lin untuk mengkanjutkan siklus ini, sehingga itu pun membuat semakin banyak energi spiritual surgawi memenuhi tubuh Wang Lin, di bawah tingkat kultivasinya yang terus mengalami peningkatan. Dan sementara Wang Lin melakukan penyerapan energi secara gila di planet sistem aliansi bintang, pada saat ini di TKP yang jauh dari planet sistem aliansi bintang, ada sebuah planet yang ditinggalkan. Saat planet ini terlihat tak besar, tampak lebih kecil dari planet Sujaku dan tak memiliki adanya kehidupan di dalamnya. Tapi kali ini 3 sinar energi pedang dengan cepat tiba-tiba melintasi bintang-bintang di antara planet itu, dengan yang memimpin di depan adalah seorang wanita mengenakan gaun ungu muda tanpa terlihat sederhana. Di balik raut wajah yang unik dan glowing, memancarkan perasaan menawan yang bisa menarik siapapun. Apalagi ada juga beberapa cakram kupu-kupu yang bersinar di sisi kanan dahinya, tanpa membuatnya semakin terlihat menawan. Dan jika Wang Lin ada di sini untuk melihat si wanita ini, dirinya dipastikan akan merasa bahwa ia tampak akrab, dikarenakan wanita ini ternyata merupakan orang yang telah meninggalkan Sujaku setelah melahap Qian Peng dan kemudian diusir dari planet 5 elemen. Siapa lagi kalau bukan Jixin. Yang bahkan kali ini ada juga 2 pria tua yang memancarkan cahaya berdarah mengikuti di belakangnya. Di balik pandangan mata keduanya terlihat redup dan pikiran mereka jelas dikendalikan. Tampak kedua orang ini adalah budak darah yang telah disempurnakan oleh leluhur darah. Sebelum kemudian salah satu di antaranya pun memberitahukan pada Jixin bahwa planet inilah yang pernah dibicarakannya waktu itu. Saat ini pun Mbak Jixin yang mendengarnya segera mendarat di planet ini di bawah pandangan matanya mengamati sekitarnya, sebab ia tahu 3 bulan yang lalu salah satu budak darah melaporkan bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi pada planet ini, seolah-olah itu akan hancur. Dengan planet ini juga berada di lingkungan pengaruh leluhur darah, dan setelah perjalanan ke tanah roh iblis, leluhur darah pun selalu menunjukkan ekspresi suram. Lalu secara anehnya pergi, tanpa ada yang tahu rimbanya kemana si beliau itu pergi. Apalagi tak ada makhluk hidup di planet ini, tanpa itu benar-benar ditinggalkan. Dan ketika Jixin serta kedua pria tuir budak darah tiba di dalamnya, mereka mendengar gemuruh yang terus bergema. Di bawah banyaknya retakan muncul di bumi serta sebuah gunung di kejauhan tiba-tiba runtuh, sehingga mengakibatkan gelombang debu memenuhi udara. Dan lebih jauh lagi, ada sungai selebar 100 kaki yang sudah mengering, yang meskipun planet ini ditinggalkan 400 tahun yang lalu, itu nyatanya tak terlihat sangat aneh, seolah-olah planet ini telah menuntaskan seluruh siklus hidup dalam 400 tahun terakhir, terutama terlihat dalam beberapa dekade terakhir. Sebelum kemudian Jixin pun yang merasa penasaran akan planet ini, mulai menyebarkan akal ilahinya mencoba ingin memeriksa apa saja sih yang ada di kedalaman planet ini. Akan tetapi tepat ketika akal ilahinya baru saja memindai sekitarnya, suara menggelegar berisikan niat membantai yang menyebutkan nyahla tiba-tiba terdengar sekitarnya. Dengan suara ini membawa gelombang suara tak berujung yang saling menindih, tanpa membuatnya terdengar seperti suara tak terhitung jumlahnya meraung pada saat yang sama. Ia mengakibatkan seluruh planet tampakkan runtuh, dan sejumlah gunung runtuh seperti bumi akan tenggelam. Disertai retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit saat angin dingin menderu, dan pada saat suara ini mendarat di telinga Jixin, itu pun menyebabkan wajahnya menjadi sangat pucat.
diikuti kedua budak dara di sampingnya yang mengalami ketremoran hebat di tubuhnya. Si gambutnya pun yang merasa ketakutan akan hal ini, segera membuku dengan hormat sembari melontarkan permohonan maafnya pada si suara ini yang disebutnya senior atas tindakan lancangnya yang telah mengganggunya. Dan tak tahu wilayah ini adalah tempat kultivasi tertutupnya. Sebelum kemudian ia pun tanpa basa-basi dengan panik, segera mengajak kedua budak dara bergegas meninggalkan planet ini. Hingga tak lama setelah mereka pergi, suara gemuruh dari planet ini pun menjadi lebih keras, diikuti seluruh penjuru planet mulai runtuh. Sampai itu seperti bola besar dengan banyak retakan yang segera runtuh dalam sekejap. Dan pada saat itu runtuh, kekuatan tak terlihat pun tanpa diduga juga menyebar, melesat ke arah kelompok Jisin yang kali ini masih melakukan pelarian di langit. Sehingga buat Jisin pun yang tak mau katakan kekuatan ini, segera memerintahkan kedua budak dara untuk meledakkan dirinya masing-masing guna melindunginya. Dan ketika kedua budak dara menyedihkan itu sudah mau melakukan pengorbanan, Jisin pun segera memanfaatkan kesempatan ini saat ia mengeluarkan giok merah darah dari tas penyimpanannya. Dengan benda ini adalah sesuatu yang diberikan lelur darah padanya, memungkinkannya itu bisa digunakannya sekali untuk diteleportasi kembali ke wilayah planet darah dari mana saja. Sehingga setelah kepergian Jisin, planet ini pun akhirnya runtuh dan berubah menjadi partikel debu, tak terhitung jumlahnya yang menyebar di antara bintang-bintang. Dan setelah planet itu runtuh, ada seorang pria perkasa berdiri di tengahnya, yang ternyata itu adalah Wang Lin. Saat ia memiliki penampilan rambut merah di kepalanya, yang mengalir tanpa angin di balik pandangan matanya sedingin es, dan kulitnya sangat kasar dengan urat yang sangat mencolok tanpa seperti run, maupun tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin, sebab kekuatan yang disebabkan oleh jatuhnya planet ini tampaknya tak berpengaruh sama sekali padanya, bahkan tak bisa menembus kulitnya. Setelah Wang Lin menampakkan wujudnya dalam mode badasnya, ia pun berenung sejenak untuk perlahan melihat planet ini yang runtuh di sekitarnya. Ia menurutnya tak lagi memiliki energi spiritual untuk diserapnya, serta mantra ekstraksi jiwanya ini membutuhkan beberapa budidayanya. Mengingat dengan tubuh kuatnya kali ini, itu tak lagi membutuhkan kompas bintang untuk melakukan perjalanan di antara bintang-bintang. Tapi sayangnya ia masih belum bisa menemukan aura dewa kuno dewasa, dikarenakan jika tidak, dirinya akan benar-benar mencapai 4 bintang, sehingga memungkinkannya perlu melakukan perjalanan kembali ke planet Sujaku, maupun tak tahu kapan praktisi bernama Tasen akan terbebas. Yang membuatnya pun memutuskan untuk memilih planet yang ditinggalkannya baru guna ditempatinya, dengan perlahan memasuki inti planet ini yang memiliki sejumlah lapisan petir alami, lalu menutup kedua matanya untuk berkultivasi. Dan sementara Wang Lin masih menunjukkan mode kultivasinya, pada saat ini di planet Sujaku, lebih tepatnya di wilayah Laut Iblis. Kabut di Laut Iblis pun telah menghilang sejak lama, sehingga mengakibatkan seluruh Laut Iblis sekarang menjadi lembah besar. Dengan kedalaman Laut Iblis ini ada tempat yang disebut wilayah kekacauan bintang pemisah. Notabene adalah area terlarang di Laut Iblis, dikarenakan siapapun yang mendekati tempat ini akan menghilang secara misterius. Memungkinkan tak ada yang berani datang ke sini, yang bahkan di dalam tanah dewa kuno di dalam kekacauan bintang pemisah ini, banyak kultivator duduk di lautan darah. Dengan tingkat kultivator ini perlahan meningkat saat lautan darah menyerbu mereka, memungkinkan para kultivator kuno itu menjadi lebih kuat. Dan pilar terbesar di lautan darah duduk juga seorang pria berambut merah. Saat tubuhnya memancarkan aura yang begitu kuat sehingga bisa menyebabkan semua makhluk melihatnya mengalami ketremoran hebat. Lebih lagi pedangnya tertutup karat ditusuk ke tanah di sebelah pria itu. Dengan pedangnya tertutup karat ini juga memiliki percikan darah kering, dan pada saat ini ia menundukkan kepalanya di balik rambut merahnya menutupi seluruh tubuhnya, serta melalui celah rambutnya ini orang bisa melihat bahwa dirinya mengukir dua kata Wang Lin dengan kuku yang tajam. Maupun jika seseorang bisa melihat dari dekat, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa seluruh pilar sekitarnya ditutupi dengan dua kata ini, sebab selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah mendengar nama Wang Lin begitu banyak sehingga itu terus terukir di hatinya. Diikuti perkataan yang juga menyebutkan bahwa Wang Lin diriku telah bebas. Dengan singkat cerita 3 bulan kemudian, seseorang pun keluar dari wilayah kekacauan bintang pemisah. Saat orang ini memiliki monyet dengan mata merah di bahunya, lalu perlahan berjalan keluar dari Laut Iblis, yang ternyata itu bukanlah praktisi bernama Tasen, melainkan seorang utusan yang dikirim oleh Tasen. Bahkan ada kebencian yang mendalam di mata orang ini, dan jika Wang Lin ada di sini,
ia dipastikan akan mengenalinya sebagai penyihir iblis langit yang telah lama mati, dikarenakan saat itu jika bukan karena Wang Lin, nyatanya warisan pengetahuan akan menjadi miliknya. Didasari atas dirinya, ia merupakan seorang penguasa 6 tuan iblis dan telah merencanakannya selama ribuan tahun. Tapi pada akhirnya semua hal itu dihancurkan begitu saja oleh Wang Lin, sehingga buat kebencian pada pemuda brutal itu pun tak lebih lemah dari Tasen. Kembali lagi ke TKP Wang Lin, yang mana pada saat ini, ia pun dengan gila masih menyerap energi spiritual surgawi, disertai giok langit yang hancur terus-menerus menumpuk semakin banyak di sekitarnya. Sejumlah giok langit yang diperlukan untuk menembus tahap pertengahan ascendant adalah mengerikan, jauh lebih banyak dari tahap awal ke tahap pertengahan. Tapi untungnya ia memiliki cukup giok langit, dan menemukan bahwa setelah asal-usul jiwa melap naga petir kuno berbeda dari sebelumnya, tanpa itu seperti lubang tanpa dasar ketika harus menyerap giok langit. Sampai pada akhirnya setengah tahun pun telah berlalu, dan ia telah mengkonsumsi sejumlah besar batu giok setiap hari. Serta kali ini ia tiba-tiba membuka kedua matanya, di bawah petir melintas di matanya, dan auranya mengguncang surga keluar dari tubuhnya dengan pada akhirnya ia berhasil mencapai ranah kultivasi ascendant tahap akhir. Ya bahkan kali ini meskipun penampilannya tampak terlihat biasa aja, nyatanya ia mengeluarkan aura yang sangat luar binasa. Saat jika ada yang melihat sosoknya sekarang, mereka pasti akan mengira dirinya adalah seorang utusan kuil petir surgawi didasari atas dirinya, yang kali ini tampak sangat mirip dengan utusan petir Le Daoji. Terlebih lagi jika seorang utusan dari kuil petir surgawi saat ini bertemu Wang Lin, kemungkinan besar mereka dipastikan akan sangat terkejut, sebab lebih dari 900 tahun kultivasi. Nyatanya Wang Lin bisa mencapai tahap akhir ascendant dengan tingkat kultivasi yang sama oleh Jukuji waktu itu, dan jika si beliau itu kali ini tak moka serta melihat sosoknya, dipastikan ia terheran-heran bukan kepalang melihat kultivator kecil yang waktu itu hanya dianggapnya sebagai bidak cupu telah tumbuh menjadi sosok hebat menyamai ranah kultivasinya. Dengan selain itu, tahap akhir ascendant juga dianggap sebagai kedudukan tertinggi di beberapa planet budidaya kecil, sehingga memungkinkan tak ada yang berani memprovokasi mereka di sana. Oleh karenanya setelah menghabiskan tahun terakhir menyerap energi spiritual surgawi, Wang Lin pun akhirnya mencapai puncaknya, dan ia hanya perlu mengambil langkah lain untuk kultivasi serta wilayahnya guna mencapai penyelesaian. Dengan setelah itu ia akan bisa mengambil kesempatan menuju langkah kedua, sehingga setelah memikirkan hal ini, Wang Lin pun memutuskan untuk terbang pergi menuju wilayah planet 1000 ilusi didasari atas dirinya yang ingin menjelajahi kembali planet Yunxia guna menemukan ular pengamat bulan. Ya meskipun tak ada korban sipil di mana tentara kekaisaran surga pergi, nyatanya kepanikan perang masih menyebar di mana-mana, apalagi kota air yang luas diduduki oleh kekaisaran surga, dan para prajurit terus bergerak maju, sehingga buat Wang Ping pun memilih untuk join ke dalam pertempuran bersama para prajurit lainnya, sembari melontarkan janji di hatinya pada Wang Lin, bahwa setelah ia menuntaskan pertempuran ini, dirinya akan datang untuk melihatnya. Dan singkat cerita puluhan tahun pun berlalu, dengan musim terus-menerus silih berganti, Wang Ping yang kali ini sudah berusia cukup tuir, akhirnya berhasil memimpin kekaisaran surganya memenangkan pertempuran, serta menjadi satu-satunya kekaisaran yang berdiri gagah di planet Ranyun. Dengan kekaisaran Daqin dan kekaisaran Jianyu pesaingnya menyerah satu demi satu, saat butuh waktu puluhan tahun bagi Wang Ping untuk mendapatkan semua yang diinginkannya. Dengan meskipun banyak hal yang tak ia sadari telah terjadi agar semua ini menjadi kenyataan. Nyatanya karena semua dukungan dari Wang Lin, ia menjadi seorang pemimpin yang sangat tangguh. Namun setelah menaklukkan dunia, mendapatkan semua yang diinginkannya, Wang Ping pun tak segera pergi menemui Wang Lin, melainkan ia dengan tenang memilih untuk melihat gunung dan sungai yang dimilikinya guna merasakan kekuatan dunia. Dikarenakan puluhan tahun menjadi pemimpin tertinggi sudah membuat hatinya merasa lebih lelah. Saat ini membuatnya merindukan masa kecilnya dan 8 tahun perjalanan keliling dunia, maupun apa yang paling ia lewatkan adalah perasaan Wang Lin ayahnya yang telah menemaninya selama puluhan tahun sebelumnya. Selain itu penampilan King Ye di sampingnya juga telah berubah menjadi seorang wanita tua dipenuhi keriput muncul di wajahnya, dan terlepas dari kenyataan bahwa mereka tak pernah memiliki keturunan selama bertahun-tahun, nyatanya gelombang cinta mereka masih awet terjalin satu sama lain, sehingga berniat untuk menemui Wang Lin. Wang Ping pun memutuskan untuk mengundurkan dirinya dari posisinya sebagai pemimpin tertinggi dunia panah,
dan memberikan dunia yang telah ia taklukkan ini kepada seorang prajurit kepercayaannya yang mengikutinya sepanjang waktu. Sebelum kemudian ia pun memilih untuk membawa King Yi menaiki kereta kuda OTW menuju ke TKP kediaman dari Wang Lin. Dengan singkat cerita, setelah cukup lama melakukan perjalanan, kereta kuda keduanya pun akhirnya sampai di luar kediaman Wang Lin. Saat Wang Ping pun berjalan turun dari kereta kuda dan tersenyum pada King Yi untuk membantunya turun, lalu mereka berjalan melewati pintu di bawah plakat hijau dan merah dengan tulisan Wang Mansion memudar, tambah seperti telah melewati arus waktu yang tak terhitung jumlahnya, sehingga pada saat memasuki rumah, Wang Ping dan King Ye pun langsung disambut oleh Wang Lin. Ia mempersilahkan mereka untuk duduk menikmati semua hidangan yang telah dibuatnya, menyebabkan Wang Ping pun yang melihatnya spontan menunjukkan rasa harunya. Dengan tak menyangka pasca puluhan tahun tak berjumpa, ia akhirnya bisa melihat lagi batang hidung ayahnya itu, yang membuatnya pun dengan sedih segera berlutut di tanda memberikan salam penghormatannya, diikuti King yang juga melakukan hal yang sama. Saat ini pun buat Wang Lin yang merasa canggung melihatnya, segera membantu keduanya untuk berdiri dan mempersilahkan mereka untuk menyantap hidangan makan yang sudah disediakannya. Dengan ketika situasi makan-makan ini berlangsung lama, kehangatan yang telah lama hilang pun muncul kembali di hati Wang Ping, dan ia telah terpisah dari perasaan ini selama bertahun-tahun, serta selama puluhan tahun King Yi menemaninya. Wanita itu nyatanya sudah lama mengetahui identitas sebenarnya dari Wang Lin, sebab ia tahu sosoknya adalah Sumu, yang merupakan seorang senior yang saat itu pernah melakukan pembantaian brutal di planet Seribu Ilusi sekaligus mengejutkan seluruh wilayah utara. Bahkan sekarang ia masih tak bisa percaya dan secara jernih berpikir bahwa pria tua yang baik ini adalah Sumu, notabene sosok brutal yang pernah mengguncang seluruh penjuru wilayah utara. Tapi demikian King Yi memilih untuk tak memberitahu Wang Ping legenda sebenarnya tentang Sumu ayahnya itu. Dikarenakan bagaimanapun juga, semua ini terjadi bahkan sebelum ia dilahirkan, dan semuanya hanyalah rumor, jadi ia tak berhak untuk memberitahunya. Sampai pada akhirnya setelah cukup lama situasi makan-makan di meja ini berlangsung, Wang Ping pun yang merasa kenyang perlahan meletakkan sumpitnya dan memandangi Wang Lin. Di balik 1000 kata ingin diucapkan padanya, tapi ia sama sekali tak bisa mengungkapkannya. Namun melihat keanehan pada Wang Ping, Wang Lin pun yang merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan pada putranya itu, mempersilakannya untuk sesukanya menanyakan berbagai hal yang ingin ditanyakan padanya. Saat Wang Ping pun mengumpulkan semua keberaniannya dan bilang pada Wang Lin agar memberitahukannya tentang sosok ibunya. Hingga sudah lebih dari puluhan tahun sejak ia pertama kali menanyakan hal ini, dirinya ingin sekali mengetahui kebenaran sebenarnya tentang sosok ibunya. Setelah mendengar perkataan dari Wang Ping, Wang Lin pun sontak terdiam merenung untuk waktu yang lama dan berniat mengalihkan topik percakapan atas pertanyaan dari Wang Ping. Ia pun memilih untuk menceritakan kisah tentang seorang pemuda. Siapa lagi kalau bukan Wang Lin dirinya sendiri. Ia menjalin hampir 900 tahun hidupnya, mulai dari saat ia memasuki dunia kultivasi bergabung dengan sekte Heng Yu dan sekte Tiandao, sampai semua kisah kehidupannya perlahan dibuka seperti gulungan pada Wang Ping dan King Yi. Dengan ceritanya ini sangat panjang, dan keduanya yang mendengar cerita itu bisa merasakan aura luar binasa dan aneh, yang membuat hati siapapun yang mendengar cerita ini mengalami ketremoran hebat. Saat Wang Ping pun menatap ayahnya itu ketika ia terus mendengarkan ceritanya bersama King Yi yang ada di sampingnya. Dengan wanita ini tak bisa berbuat apa-apa selain tenggelam di dalamnya, meskipun ia tahu bahwa pemeran utama dalam ceritanya itu adalah sosoknya sendiri. Dan setelah Wang Lin menuntaskan ceritanya, ia pun mengambil botol anggurnya untuk minum seteguk sebelum perlahan menatap langit. Di bawah King Yi yang menatap ayah dan anak itu di depannya dengan emosi yang tak diketahui di hatinya, serta tanpa sadar meraih tangan Wang Ping dan segera menemukan bahwa tangannya kali ini benar-benar terasa dingin. Namun setelah waktu yang lama, Wang Ping pun mulai bereaksi memuji kisah yang diceritakan Wang Lin itu menurutnya sangat menakjubkan. Sebelum kemudian ia pun yang merasakan kelelahan dialami di tubuhnya, memutuskan untuk mengajak King Yi pamit pergi darinya guna beristirahat, sehingga buat Wang Lin pun hanya bisa mempersilakannya dan menjadi satu-satunya orang yang tersisa di dalam ruangan. Dengan setelah waktu yang tak diketahui, ia menghela napas dan menundukkan kepalanya, sembari mengambil kendi anggurnya itu untuk diminum. Hanya secara bagongnya menemukan bahwa ia kehabisan anggur. Tapi ketika Wang Ping memutuskan untuk beristirahat, ia pun merasakan situasi insomnia tak bisa tidur malam itu.
Saat ia menatap bulan di langit dengan rasa sakit di matanya, duduk di dalam ruangan bersama King Yi hanya duduk di sampingnya dan memegang tangannya tanpa bisa mengatakan apa-apa, serta secara diam hanya bisa menemaninya. Dengan Wang Ping kali ini akhirnya mendapatkan jawaban yang sudah ditunggunya selama 60 tahun dari cerita Wang Lin sebelumnya, bahwa dirinya ternyata telah disempurnakan menjadi iblis oleh Liu Mei ibunya. Dan singkat cerita, keesokan harinya ketika sang surya menyinari langit, Wang Ping pun memutuskan untuk mengajak King Yi pergi dari kediaman Wang Lin tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada Wang Lin atau bahkan menatap ayahnya itu lagi. Dengan ia secara diam-diam duduk di kereta kuda dan pergi jauh dari kota air yang luas. Tapi sayangnya ia tak menyadari bahwa ketika dirinya pergi, tatapan Wang Lin diam-diam mengintip kereta kuda dari kejauhan sembari menggumamkan kata di langit bahwa mungkin suatu hari nanti dirinya akan mengerti tentang semua hal ini. Dengan ketika Wang Lin masih menunjukkan mode mengintipnya, Wang Ping pun tak tahu harus kemana ia pergi dan hanya bergerak ke depan dengan tatapan kosong. Di balik rasa lelah yang kali ini ditunjukkannya, seolah-olah tak ada apapun di dunia penuh tipu-tipu ini yang bisa membuatnya mengangkat kepalanya untuk melihatnya lagi. Sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk mengajak King Yi mencari desa pegunungan yang tenang untuk ditinggali. Dengan keduanya akhirnya menetap di desa pegunungan biasa untuk menjalani kehidupan tenang. Ya, meskipun itu adalah kehidupan yang terbilang sangat singkat, itu lebih menggairahkan daripada apapun yang akan dialami orang biasa. Tapi pada akhirnya ia masih kembali ke titik awalnya, kembali ke dalam kehidupan yang biasa. Saat setiap pagi ia bangun untuk mengukir kayu di halaman, dengan King Yi akan selalu duduk di belakangnya untuk menonton dengan tatapan lembut ketika ia mengukir kayu. Dan setelah meletakkan ukirannya, mata Wang Lin pun mengungkapkan sedikit nostalgia, sebab apa yang kali ini diukirnya adalah patung Wang Lin dalam penampilan mudanya. Saat ia memiliki mata yang tajam dan tangan di belakangnya, sembari memandang dunia dalam aura bangga. Dengan singkat cerita, puluhan tahun pun terus berlalu, dan berlalunya waktu tak mampu menghapus jejak siklus reinkarnasi, dikarenakan hidup dan mati terus berkanjut, tanpa ada yang bisa lepas dari jalan setapak yang ditentukan oleh surga. Apalagi 10 tahun adalah waktu yang lama tapi rasanya sangat singkat. Dengan ini adalah perasaan yang sangat wajar, maupun penggambaran yang benar tentang bagaimana perasaan setiap manusia. Ya, bahkan bagi Wang Lin, 10 tahun ini sangat singkat tapi juga terasa sangat lama. Ditandai rambutnya memutih dan sangat panjang seolah-olah itu tak terawat dalam waktu yang lama. Di balik raut wajahnya sangat tua serta ketika memejamkan matanya, ia merasa seolah-olah telah memasuki siklus reinkarnasi. Dengan selama 10 tahun ketenangan ini, pemahamannya tentang surga menjadi lebih jelas dan mendalam, serta ia melakukan ini secara tak sengaja dan secara alami memperoleh pencerahan. Tanpa itu seperti bagaimana sebagian besar pohon di halaman telah mati karena mereka tak dapat melepas dari siklus reinkarnasi memunculkan kehidupan yang baru. Sebab dalam domain hidup dan mati, perubahan hidup ada di mana-mana, serta jika itu sebelumnya, maka Wang Lin tak akan melihat pemahaman hidup bahkan jika dia melihat hal ini. Tapi sekarang dimanapun ia memandang dirinya melihat kehidupan, dengan bunga di dinding layu setiap tahun tapi mekar setiap tahun juga. Maupun awan di langit akan berhamburan tapi akan selalu berkumpul sekali lagi, tanpa persis seperti bagaimana beberapa orang meninggoy dan yang lainnya akan terlahir kembali seolah-olah ada keseimbangan, sehingga dapat dikatakan bahwa karma juga terkandung di dalamnya. Terlebih lagi Wang Lin adalah satu-satunya orang yang tinggal di dalam rumah Wang, dan para tetangga di sekitarnya sudah lama terbiasa dengan hal ini. Saat para bocil di sekitarnya sering datang ke sini untuk bermain serta awalnya mereka takut pada sosok Wang Lin. Tapi tak lama kemudian mereka mengetahui bahwa pria tua ini baik tanpa menakutkan sama sekali. Mereka pun memilih untuk terus bermain di rumahnya, sehingga buat kediaman Wangnya pun secara bertahap menjadi tempat bermain para bocil. Dengan Wang Lin terus memperhatikan para bocil ini setiap hari, di balik hatinya dipenuhi ketenangan. Sebab ia merasa keturunan memiliki kekayaannya sendiri, dan ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan, serta mengatakan apa yang seharusnya dikatakan. Saat apakah Wang Ping mengerti dengan hal ini? Itu tergantung pada putranya itu sendiri, dikarenakan Wang Lin percaya bahwa seorang anak yang dibesarkannya akan memiliki pikiran seterbuka langit, dan akan mampu melewati segala halang rintangan yang mengekangnya. Bahkan setelah puluhan tahun berlalu, penampilan Wang Ping juga tampak lebih tua dari Wang Lin. Dengan ia telah memasuki senja hidupnya tanpa sekalipun pernah meletakkan ukiran Wang Lin di tangannya. Sebab ia merasa berkaitan kehidupan biasa yang pernah disebutkan ayahnya itu benar-benar lebih baik. Dan jika ia punya pilihan atau jika ada kehidupan lain, ia berharap dirinya bisa menjalani kehidupan biasa dengan Wang Lin di sebuah desa kecil di pegunungan.
Menyebabkan King Yi pun yang mendengarnya di sebelahnya diam-diam menatap Wang Ping sebelum kemudian ia menyarankannya untuk pergi menemui ayahnya itu didasari atas dirinya yang sudah memahami jalan kehidupannya. Tapi di sini Wang Ping pun sontak menolaknya sebab di dalam hatinya selain dari pertanyaan tentang Liu Mei ibunya, ia memiliki keraguan lain yang tak berani ditanyakannya pada Wang Lin.